Aku berpikir maka aku ada, kata Rene Descartes. Ungkapan itu membuktikan bahwa berpikir adalah identitas manusia yang paling dasar. Pada pikiran yang waras, orang akan menghasilkan ide yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan pada pikiran yang buruk, akan menghasilkan ide yang bermanfaat hanya bagi dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Jika nanti ada pikiran yang tidak sesuai, silahkan memberi komentar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pikiran yang menghasilkan ide. Akhir-akhir ini, saya sering mencari, mendengar, dan menganalisis tentang perkembangan dunia. Lebih tepatnya, kemajuan peradaban manusia. Berdasarkan dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, kemajuan peradaban manusia saat ini ternyata berasal dari segelintir orang yang hadir dengan ide yang berbeda dari kebanyakan orang dan tetap konsisten untuk terus dilakukan. Terlihat berbeda memang terkadang membuat kita risau karena kita terbiasa meletakkan standar orang lain di pikiran kita. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, jangan takut terlihat berbeda. Mereka yang berhasil merubah banyak hal adalah orang-orang yang berani berpikir berbeda dan tetap konsisten di jalannya. Di era digital, mendiskusikan ide terlihat lebih menarik daripada mendiskusikan kita mau makan apa sebentar. Seolah mendiskusikan ide apa menjadi suatu kewajiban dalam membangun percakapan sehari-hari. Di media sosial, semua pengguna memproyeksikan apa yang mereka pikirkan, walau kadang menggunakan bahasa orang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua orang itu berpikir akan ide. Kalau semua orang mampu memproduksi ide di pikirannya, lantas apa yang menarik dari ide kalau semua orang memilikinya? Ataukah mungkin kita berpikir ide yang kreatif atau spektakuler hanya ada dan muncul dari satu kepala saja? Atau apakah ide yang berkualitas harus berbeda dari kebanyakan? Dari beberapa sumber pengetahuan, saya mencoba memformulasi tentang ide. Saya membaginya menjadi 6 tahapan dalam menghasilkan ide. Pertama, menyerap informasi. Tahap awal adalah dengan menyerap sebanyak mungkin informasi dengan membaca, mendengar, berdiskusi. Tahap ini, pikiran kita harus terbuka untuk menerima semua informasi yang didengar dan dilihat. Karena sistem kerja otak kita adalah menerima informasi yang hanya bermanfaat dan mengabaikan hal yang tidak bermanfaat, pada tahap ini otak kita harus mengabaikan semua informasi apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan otak harus menerima itu. Karena semakin banyak informasi yang kita terima akan berkorelasi dengan tingkat probabilitas melahirkan ide yang brilian. Tahap kedua adalah menulis dan mengarsipkan ide. Pada tahap ini semua ide yang muncul dengan disengaja atau tidak harus ditulis dengan baik. Tahap ini sering disebut dengan idea storage. Besar kecilnya ide, berkorelasi atau tidak dengan tujuan hidup kita, harus tetap ditulis dan diarsipkan, karena semakin banyak yang kita tulis akan berkorelasi dengan keberhasilan dalam menemukan ide yang brilian. Seorang psikolog, Dan Simonton, mengatakan orang yang sangat kreatif bukan orang yang punya ide lebih baik, namun mereka menghasilkan ide lebih banyak daripada mayoritas. Pablo Picasso, seorang seniman terkenal, tidak banyak yang tahu bahwa beliau telah melahirkan kurang lebih 20.000 karya. Namun dari banyak karya yang dihasilkan, hanya ada beberapa karya yang dinilai spektakuler dan bernilai mahal. Artinya semakin banyak karya yang dihasilkan, tingkat probabilitas menghasilkan karya yang luar biasa akan semakin besar. Tahap ketiga, memformulasi ide. Dengan banyaknya ide yang kita hasilkan, tentunya akan berbanding dengan ide yang akan kita panen. Semakin banyak ide, memudahkan kita untuk memformulasinya menjadi ide yang baik. Pada tahap ini, kita mendekonstruksi ide menjadi lebih fokus pada konsep apa yang kita inginkan. Tahap ini biasa disebut sebagai idea factory. Seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Ketika saya menyebut namanya, pikiran kita langsung mengasosiasikan dengan bohlam. Banyak orang yang beranggapan bahwa bohlam yang kita gunakan saat ini adalah hasil originalitas ide dari Thomas. Ternyata sejarah membuktikan jauh sebelum Thomas menemukan bohlam, orang sudah menggunakan bohlam dengan bahan bakar gas.
Yang dihasilkan oleh Thomas adalah berpikir bagaimana bohlam yang digunakan bisa lebih praktis dan tahan lama. Thomas hanya menyempurnakan ide yang sudah ada. Tahap keempat adalah kolaboratif. Dari semua tahapan ini saya anggap lebih urgent. Mengapa? Karena semua penemuan besar dalam peradaban manusia, mulai dari zaman prasejarah 1.0 sampai 4.0, dihasilkan karena kolaborasi dalam mengeksekusi ide. Dalam mewujudkan ide yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat, dibutuhkan tim yang solid dalam mengerjakannya. Kita terbiasa melihat ikon pada ide inovasi, seolah ikon tersebut mewakili keseluruhan inovasi yang dihasilkan. Sebut saja Mark, CEO dari Facebook, sekarang berganti nama menjadi Meta. Kita disuguhkan informasi seolah Mark sendiri yang berhasil membuat Facebook, atau misalnya Microsoft yang ditemukan oleh Bill Gates. Semua penemu dari ide yang inovatif yang kita rasakan hari ini hanyalah ikon dari sebuah tim yang solid. Tahap selanjutnya, tahap kelima adalah meledakan. Ide yang telah kita rekonstruksi kemudian kita ledakan atau merealisasikannya. Pada tahap ini yang terpenting adalah mentalitas yang kuat. Dalam buku yang berjudul Mindset karya Carol Dweck, Carol membagi dua jenis pola pikir. Pertama, growth mindset. Percaya bahwa kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian adalah sesuatu yang bisa dirubah. Yang kedua adalah fixed mindset. Percaya bahwa ketiga hal tersebut tidak bisa diubah. Pada tahap ini, pola pikir growth mindset harus kita miliki karena tahap meledakan ide memiliki tingkat probabilitas keberhasilan dan kegagalan yang sama. Kalaupun berhasil, kita akan melangkah pada tahap ke-6, yaitu menata ulang. Kalau yang kita ledakan berhasil, tahap ini berlaku, karena pada tahap ini yang kita lakukan dari ide yang benar dan tepat, kita buat menjadi lebih presisi. Kalau ide yang kita ledakan tidak berhasil, maka kita akan kembali menata ulang untuk mencari formula yang lebih tepat. Kegagalan di masyarakat terlihat begitu menjijikan. Padahal semua orang yang berhasil tentunya memiliki jumlah kegagalan yang lebih besar daripada jumlah keberhasilan yang mereka capai. Ide yang brilian adalah ide yang bermanfaat bagi banyak orang, dan ide yang bermanfaat selalu mengalami keterasingan dalam percakapan sehari-hari. Yang penting adalah terus membangun ide karena semesta terkadang membutuhkan jeda untuk membangun, mempertemukan dengan tim yang bisa berkolaborasi dan memiliki militansi yang kuat. Ketidaktahuan adalah langkah awal untuk menjadi tahu. Keyakinan adalah langkah awal untuk membangun semangat pada apa yang abstrak. Sedangkan pada ide yang inovatif, kita butuh keduanya, tahu dan yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Pesawat yang lepas landas bukan mengikuti arah angin, dan menjadi benar tidak lebih penting daripada bahagia bersama. Wassalam.